Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pagi ini alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kitab Kimia Kebahagiaan karya Hujjatul Islam Al-Ghazali. Tetapi sebelum masuk pasal, kita mungkin perlu mengingat-ingat pembahasan sebelumnya tentang syahwat dan amarah. Al-Ghazali menjelaskan tentang fungsi syahwat dan amarah di situ. Menurut Al-Ghazali, syahwat dan amarah itu tidak perlu dibunuh, tidak perlu dihilangkan. Sebab apa? Sebab dari syahwat dan dari amarah lah ini juga salah satunya diri kita itu bisa eksis, bisa bertahan sebagai manusia. Dengan syahwat kita bisa punya nafsu makan, nafsu minum, nafsu kawin, dan keinginan-keinginan yang lain. Dengan amarah kita bela diri, dan lain-lain. Nah, yang seharusnya itu bukan menghilangkan kedua unsur ini di dalam diri kita, tetapi kita berusaha, bermujahadah dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh agar kedua unsur ini di dalam kendali akal dan hati. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini yang akan kita bahas di dalam kesempatan hari ini. Faslun, inilah fasal tamamus sa'adati. Adapun puncak kebahagiaan. Mabniyun adalah dibangun ala salasati asya, atas 3 hal. Untuk mencapai kebahagiaan ini harus ada tiga hal ini. Kenapa? Karena kebahagiaan itu berdiri di atas 3 hal ini. Apa itu? Quwwatul ghadabi. Itu yang pertama. Daya wa quwwatus syahwati, dan daya syahwat. Wa quwwatul, daya akal. Di dalam kitab ini memang kadang disebut daya ilmu dan daya adil, biasanya begitu. Tapi akan kita bahas nanti setelah pasal ini kita baca. Yakuna, bahwasanya amruha, urusannya 3 ini mutawa adalah seimbang. 3 hal ini kata lialla tazidah, berlebih, tidak surplus, tidak berlebihan, kuat. Fatukhrijahu, akan daya syahwat ini kepada diri, ilar rukhusih, kepada kehinaan-kehinaan, kerendahan-kerendahan. Jadi daya syahwat jangan surplus, jangan berlebihan. Maka akan celaka. Diri ini akan celaka. Atau tazidah, atau bertambah, berlebih, atau surplus. Quwwatul ghadabi, daya marah, jangan berlebih. Kenapa? Fatukhrijahu, maka akan, karena daya amarah ini kepada diri, ilal humukih, kepada
nekat, bondo nekat, ya ngawur gitu, tidak melawan, yang penting maju, konyol namanya, konyol gitu ya. Tidak ada perhitungan sama sekali, tidak ada strategi sama sekali, nggak perlu strategi. Gitu. Fayahlika, maka akan celaka. Ujungnya ya celaka gitu. Faidha tawassatot, dan apabila seimbang al-quwwatani, dua daya ini, bi isyarat daya adil atau daya akal, daya ilmu di bawah pengaturan atau kendali daya ilmu, dullah, maka akan ditunjukkan diri ini nafs ala tariqil hidayah, kepada jalan hidayah. Jadi jalan hidayah itu adalah jalan yang mengharuskan diri ini menyeimbangkan daya ilmu, dan daya ilmu itulah atau daya akal inilah yang mengendalikan dua daya yang lain. Wa kadzalika al-ghadabu, wa kadzalika, dan demikian juga al-ghadabu, daya amarah. Apabila berlebihan, apabila lebih, sahila alaihi, maka mudah alaihi, atas diri, ad-darbah, memukul, wal qatlah, dan membinasakan, membunuh. Jika daya amarah itu surplus, tidak terkendali, menyerang dan buas, ganas, dia akan tersinggung kemudian marah gitu. Tetapi wa idza naqasah, dan apa defisit, zahabat al-ghirah, zahabat gairah. Ya, tapi jangan juga kehilangan daya amarah. Kenapa? Ya nggak punya gairah, ghirah. Tidak ada rasa tersinggung. Wal hamyati, dan harga diri, nggak ada harga dirinya, tidak ada harga diri. Ya, jangankan membela agama, membela diri saja tidak bisa. Nyata-nyata dizalimi, diam saja. Nyata-nyata haknya dirampas, diam saja. Nggak punya gairah. Ya sudahlah, takdir. Nah itu salah, pernyataan takdir yang salah, karena sama sekali tidak ada usaha untuk mempertahankan diri, tidak ada harga diri. Fiddin wa dunia, baik di dalam urusan agama ataupun urusan duniawi, tidak ada gairah sama sekali hatinya. Wa idza tawassata, dan apabila seimbang amarah gitu ya, kana sabr, maka yang terjadi itu adalah sabar. Jadi sabar itu adalah tengah-tengah ya, antara apa tadi, nekat dengan putus asa.
nekat dan putus asa. Tengah-tengahnya itu sabar. Makanya agama itu mengatakan khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya urusan itu adalah yang tengah-tengah. Wasyaja'ah, dan berani. Nah, berani itu juga tengah-tengah. Bainal khaufi wat tahawur. Jadi yang disebut berani itu ya tengah-tengah antara ngawur itu sembrono, merasa punya senjata, ngawur dia, dihajar semua gitu. Merasa punya kelebihan, dihajar semua. Karena merasa punya tanduk, beton tanduknya itu. Kayak nggak mengira-ngira apakah yang dihadapi itu lebih kuat atau tidak. Itu namanya nekat, ngawur, sembrono. Nah, berani itu di tengah-tengah ya, antara takut, pengecut dengan ngawur itu atau nekat itu. Wal hikmatu, dan bijaksana. Nah, bijaksana itu ya pertengahan juga ya. Bijaksana itu sikap tengah-tengah. Orang bijaksana itu jalan tengah. Wa kadza asyahwatu, wa kadza, dan demikian juga asyahwatu, syahwat. Idza zadat, apabila surplus, berlebih, kanal fuskuh, maka yang terjadi adalah kefasikan. Fasik, wal fujuru, dan dosa. Wa idza naqasat, dan apabila lemah, defisit, kana, maka ada al-ajzu, yang ada itu punya syahwat, kurang syahwatnya ya lemah. Ya bagaimana kita kalau nggak makan? Kalau kita sakit saja, ketika tubuh ini tidak seimbang, kita kekurangan selera makan, maka yang akan terjadi lemah. Maka kemudian dibantu sekarang oleh dokter itu agar gairah makan atau nafsu makan itu bisa muncul. Dan untuk menggantikan itu kadang sampai diinfus. Itu salah satu pentingnya syahwat gitu ya. Tidak boleh syahwat itu sampai hilang. Wal futur, dan rentah. Ya, apa ya? Rentan untuk diserang, rentan untuk jatuh. Wa idza tawassatat, dan apabila berimbang, terjadi al-iffatuh, iffah ya, suci dari dosa gitu. Wal qanaatu, dan qanaah. Qanaat itu artinya menerima apa adanya, menerima apa yang sudah terjadi, yang dia terima saat ini, yang ada saat ini. Bukan tidak berusaha, tetapi ketika sudah berusaha dia dapat segitu, itu artinya qanaah, dia terima itu. Nah, itu namanya qanaah. Itu qanaah. Wa amsalu dzalik, dan yang semacam itu. Nah, di sini Al-Ghazali menggunakan perumpamaan 3 daya. Nah, di sini ada catatan kakinya. Jadi tidak serta-merta daya ini sebenarnya ya. Kana ada di sini, di catatan ini. Kana ada awwaluman, orang pertama, haddadah, yang memberikan, mendefinisikan, menjelaskan wadhaifan nafsih, ya kan,
fungsi-fungsi diri bisyaklin manhajin, dengan model yang sistematis, fil alami, di dunia ini, al-qadimi, yang kuno, di dunia masa lalu. Orang pertama kali yang menjelaskan fungsi-fungsi diri secara metodologis di masa lalu itu adalah al-filosof fil Yunan, adalah filosof Yunani, Aflatun, Neoplaton. Plato sesungguhnya yang menemukan rumusan-rumusan ini. Jadi Al-Ghazali itu mengutip, ya, tapi tidak ada masalah karena ini artinya kesesuaian antara berbagai ajaran yang antara filsafat dengan bagus itu ya dilanjutkan oleh Islam. Islam tidak pernah membuang yang bagus. Alladzi, yang menjadikan Aflatun, yang menjadikan linnafsi, kepada diri, salah satu qawa, dengan 3 daya. Al-quwatu syahwaniyatu, daya syahwat, wal quwatul ghadabiyatu, daya amarah, wal quwatul aqilah, dan daya berfikir. Wa ja'ala nafsah, dan menjadikan diri, wa ja'ala nafsah syahwaniyata, dan menjadikan diri syahwat, wa nafsal ghadabiyati, dan nafsu amarah, tabi'ataini, keduanya itu mengikuti, wa khadimataini, dan melayani keduanya, linnafsil aqilah, kepada fikir atau nafsul aqilah. Waqad syabbaha, dan Aflatun Plato itu menyerupakan al-insana, kepada manusia, wa dan anasirat mukhtalifah, yang berbeda-beda, bil madinati, dengan negara, polis dalam istilahnya yang asli, bil madinatil fadilah, dengan madinatul fadilah, atau sivil, ya, polis, al-madinatul fadilah, allati, yang kana ada untuk membangun negara itu, Madinah itu. Karena Madinatihi, sekiranya menjadikan diri kota di negaranya, salah satu tabaqat, menjadi 3 tingkatan, 3 level. Tabaqatul umal, yaitu level eksekutif, pelaksana, yaitu tangan, syahwat, ya, syahwat ke anggota tubuh untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjaga keberlangsungan dari diri. Wa tabaqatul muharibin, dan level amarah gitu. Wa tabaqatul hukam, dan level pembuat hukum, pemerintahan, ya, hati gitu. Faja'ala, maka menjadikan diri tabaqatul umal, kepada level eksekutif, pelaksana, muqabilatan li nafsi, berhadapan dengan diri atau setara dengan diri, muqabalatan lin nafsi syahwaniyah, berhadapan atau setara dengan wa tabaqatul muharibin, dan level pertahanan, tentara, muqabalatan lin nafsil ghadabiyati, setara dengan daya amarah. Wa tabaqatul hukam, dan level lin nafsil aqilah, setara, berhadapan dengan daya berpikir. Nah, ini jadi sesungguhnya apa yang disampaikan Al-Ghazali ini ya merupakan kontinuitas teori yang sudah ada, kemudian beliau kembangkan, mengalami proses islamisasi begitu. Wa kama tu'tamarun nafsani, dan sebagaimana diperintah 2 jiwa, asyahwaniyah wal ghadabiyah, bi awamirin nafsi,
nafsul aqilah fakadzalika yajibu, maka dengan demikian demikian juga yajibu wajib ayyuhda'ah, agar supaya tunduk al ummaluh, eksekutif, wal muharibun, dan pertahanan, lil hukam, kepada hakim, kepada penguasa, alladzina, yang yajib wajib ayyakunu, bahwasanya ada mereka, minal falasifati, terdiri dari para filosof, biro'ihi, menurut pandangan Aflatun, gitu ya. Wa min bainil muslim, kita mendapatkan Al-Farabi, seorang filosof muslim, Al-Farabi. Waqad wada'a, dan meletakkan Al-Farabi taksiman, pembagian, musyabihan, yang sama, yang kurang lebih sama, ditaksimil Aflatun, dengan pembagian Plato. Ya, memang beliau itu filosof muslim yang mengikuti Neoplato. Beliau banyak menerjemahkan buku-buku Yunani, terutama buku-buku karya Plato melalui Alexandria, dari tokoh yang bernama Galen, dalam bahasa Arab itu Jalinus gitu. Jadi ada tokoh juga namanya Al-Farabi. Ini sampai dikenal dengan Al-Muallimus Tsani. Dia dikenal dengan guru kedua setelah Aristoteles. Karena dari Al-Farabi ini bisa dikonsumsi dengan mudah oleh orang lain. Waqad wadahah, dan sungguh-sungguh menjelaskan Al-Farabi arwa'ahu, pandangannya, fi hadhihi, di dalam hal ini, fi kitabatihi, di dalam karyanya As-Siyasiyah, karya politik. Kitabuhu, kitabnya Ara'u Ahlil Madinah Al-Fadilah. Ada kitab judulnya Ara'u Ahlil Madinah Al-Fadilah, alladzi hadza fihi hazwi Aflatun, yang mengikuti pandangan-pandangan Platon, fi mawadhi'in, di dalam beberapa aspek, wajaddadah, dan memperbaharui Al-Farabi fi mawadhi'in ukhra, di dalam beberapa, di tempat yang lain. Al-Ghazali ini adalah sebuah mendamaikan antara konsep filsafat di dalam filsafat dunia Islam melalui penerjemahan buku-buku Yunani, kemudian ditaufikkan konsep-konsep di dalam Islam. Dan itu tidak masalah, itu tidak ada masalah, karena semua kebenaran itu sebenarnya sama, satu, tunggal, tetapi jalannya saja yang berbeda-beda.